Mirisnya, di negeri yang mayoritas umat Islam terbesar di Indonesia yang namanya negeri Indonesia, presidennya beragama Islam, menteri-menterinya beragama Islam, gubernur-gubernurnya beragama Islam, bupati, wali kota, camat, lurah, ya, kemudian pejabat-pejabatnya, aparat-aparatnya, TNI-nya, Polri-nya, kebanyakan beragama Islam. Tetapi sudahkah kita menjadi contoh teladan bagi umat yang lainnya di negeri ini? Yang koruptor kebanyakan agamanya apa? Yang suka membunuh nyawa orang kebanyakan agamanya apa? Yang agen narkoba kebanyakan agamanya apa? Yang tukang backing perjudian, backing perzinahan, backing narkoba, kebanyakan agamanya apa? Yang suka sogok menyogok, kebanyakan agamanya apa? Tak bisa dipungkiri. Karena apa? Kita umat mayoritas, kebanyakan orang Islam yang perangainya begitu. Semestinya orang Islam ini menjadi contoh teladan, tetapi hari ini orang Islam yang mengikuti cara orang kafir menghalalkan segala cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita hingga pada malam hari ini. Semoga menjadi malam yang berkah dan rahmat bagi kita sekalian. Karena Rasulullah menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahlal tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semoga kiranya pada malam hari ini merupakan jalan bagi kita untuk menempuh jalannya surga Allah Subhanahu wa taala dan kita sampai bersama-sama reuni di surganya Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan itusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau Bapak Ibu perhatikan ceramah-ceramah saya di YouTube, itu bukan channel pribadi saya. Inilah diantara tim-tim yang datang hari ini. Di antaranya yang depan saya ini Saudara Ardi. Beliau inilah yang channelnya banyak ditonton oleh para pemirsa di YouTube, ya, bahkan sampai mencapai berapa juta, Dik? 4 juta penonton, ya. Dan jangan tanya lagi income-nya berapa, ya. Dan itu berawal dari setahun yang lalu, Dik, ya. Setahun yang lalu saya menawarkan diri untuk membuat safari dakwah. Jadi saya dulu sebelum istri saya meninggal, istri yang pertama, jadi saya menikah 2 kali, Pak, tapi bukan bertambuh, Pak, mengganti. Baru lalu bertambuh leh. Ya. Bini pertamamu meninggal di bulan 9 2024. Ini tepat setahun meninggal istri saya. Ya. Kemudian atas kehendak Allah saya dijodohkan dengan seorang ustazah dari Ujung Batu. Ya, itulah yang saya bawa hari ini, istri kedua saya. Jadi saya
belum bisa menambah istri, baru mengganti istri. Ya. Dari istri pertama anak saya baru 6, dari istri kedua baru 2. Jadi anak saya baru 8. Ya. Ya maunya sebanyak-banyaknya. Ya. Karena istri saya yang sekarang ini dia bersaudara tuh 12 orang. Satu ayah, satu ibu, 12 orang. Jadi masih kalah saya dengan ayah mertua saya. Ya. Nah, saya harus perlu belajar sama mertua saya nanti. Ibu sekalian, jadi kalau ada yang menanggapi ceramah saya keras, kareh kayak Ustadz kok, sabananya Pak Ibu sekalian, makanya saya kalau ingin tabligh akbar ini saya minta nanti didampingi untuk membacakan Quran terjemahan dari mana sumber kerasnya kaji saya. Kalau suara memang bisa dimaklumi karena saya ini lahir di Medan, kemudian darah Pariaman. Saya lahir di Medan tahun 72, ayah ibu saya asli orang Pariaman, amak suku Tanjung, ayah suku Mandeliang. Ya, Pariaman saya di Pariaman Kota, Simpang Apa, Nagari Mangguang, Pariaman Utara, Desa Tanjung Sabar. Ya, jadi menurut sekalian, khusus untuk malam hari ini, kalau orang ada masalah kontroversi tentang Maulid Nabi, ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang bid'ah dan segala macamnya, kita ambil jalan tengahnya. Kita bukan memperingati ulang tahunnya Nabi. Kita hanya mengingatkan diri kita bahwasanya Rasulullah pernah diutus 1400 tahun yang lalu. Untuk apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Ya, sebagai tauladan kita. Ya, sebagai pemimpin umat. Ya, jadi kita bukan memperingati hari ulang tahun Nabi. Karena apa? Kita sudah berpisah dengan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kalau tahun hijriahnya saja sudah 1447 hijriah. Ya. Kemudian bisa jadi yang namanya waktu yang panjang itu bisa mempengaruhi besarnya cinta kita. Jangankan cinta, kata Rasulullah, iman saja yazid wa yanqus. Ya, yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang menurun. Begitu pula cinta kita. Ya. Atau mohon maaf kalau bak kece orang awak, angin-angin si ayam. Ya, lagi sedang anginnya tak tanggung rajinnya. Lah mandingin, menceret bantu si ayam sudah tuh mandinginnya. Ya. Jadi kita mungkin perlu mengingat-ingat nostalgia perjuangan Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau temanya kita lihat cinta Nabi, pertanyaannya, cinta Nabi, kita ini cinta Nabi. Apa bukti kita cinta kepada Nabi? Apakah dengan memperingati hari ulang tahunnya? Apakah dengan cukup berselawat saja? Apakah cukup dengan membacakan kisah-kisahnya? Ya, Bapak sekalian rahmati Allah, kalau memang kita cinta Nabi, amalkan sunnahnya. Ya, sunnah isinya dimaksud adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah. Ya, walaupun makna sunnah itu ada beberapa makna. Ya, ada yang mengatakan, ada pendapat ulama sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Sunnah juga dimasukkan adalah perkataan dan perbuatan Nabi, ya, yang semua itu di bawah bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi Muhammad SAW tidak berkata, tidak berbuat kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak sekalian, di awal majelis ini saya sampaikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 143. Sebagai bahan muhasabah bagi kita semuanya yang mengaku cinta kepada Rasulullah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa yakunu rasul syahidan 'alaikum. Ya. Wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Allah berfirman, dan demikianlah kami ciptakan, kami jadikan kalian umat Islam umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan, umat yang menengahi. Ya. Yang kalian nanti, kita semua, saya, bapak, ibu, satu-satu kita ini semua
akan menjadi saksi bagi umat-umat di luar kita. Maknanya kita umat Islam ini akan menjadi saksi bagi umat yang lain tentang perbuatan umat-umat yang lain yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun nanti akan menjadi saksi bagi kita. Benarkah kita cinta pada Rasulullah? Nanti Rasulullah akan menjadi saksi bagi kita. Ya Allah, ini bohong cintanya. Ini benar cintanya. Rasulullah yang menjadi saksi. Dari mana Rasulullah akan menjadi saksi itu? Dari seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah. Dari seberapa besar kita mengamalkan sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak sekalian, kita nanti akan menjadi saksi bagi umat yang lain. Nah, semestinya kita orang Islam, sebagaimana yang kita tahu Islam ini agama rahmatan lil alamin. Agama Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Begitu pula semestinya pemeluknya kita semuanya kaum muslimin ini menjadi rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam, membawa kedamaian, membawa contoh tauladan. Tapi mirisnya Pak Ibu sekalian, mirisnya di negeri yang mayoritas umat Islam terbesar di Indonesia yang namanya negeri Indonesia, presidennya beragama Islam, menteri-menterinya beragama Islam, gubernur-gubernurnya beragama Islam, bupati, wali kota, camat, lurah, ya, kemudian pejabat-pejabatnya, aparat-aparatnya, TNI-nya, Polri-nya, kebanyakan beragama Islam. Tetapi sudahkah kita menjadi contoh tauladan bagi umat yang lainnya di negeri ini? Yang koruptor kebanyakan agamanya apa? Yang suka membunuh nyawa orang kebanyakan agamanya apa? Yang agen narkoba kebanyakan agamanya apa? Yang tukang backing perjudian, backing perzinahan, backing narkoba kebanyakan agamanya apa? Yang suka sogok menyogok kebanyakan agamanya apa? Tak bisa dipungkiri. Karena apa? Kita umat mayoritas kebanyakan orang Islam yang perangainya begitu. Semestinya orang Islam ini menjadi contoh tauladan, tetapi hari ini orang Islam yang mengikuti cara orang kafir menghalalkan segala cara. Contoh, hanya untuk sebuah pekerjaan kita mau sogok menyogok. Anak kita mau bekerja sebuah instansi, ya, karena begitu keinginannya kita mau bayar uang sogokan 150 juta, 300 juta agar anak kita jadi bisa kerja di tempat yang kita inginkan. Sogok menyogok. Ijazah palsu disogok. Ingin jadi kepala dinas disogok. Ingin ditempatkan di sana, ditempatkan sini, menyogok. Supaya sekolah kita dapat akreditasi, menyogok. Semuanya sogok menyogok. Padahal katanya orang Islam. Bahkan termasuk menteri yang koruptor itu makan uang haram, makan uang haji. Bapak sekalian, betul tidak? KTP banyak Islam, tapi perangai parah pula daripada orang Yahudi lagi. Membunuh nyawa orang, memfitnah orang, menuduh orang, tangkap sembarangan, buat undang-undangnya sesuka hatinya. Seakan-akan tidak ada hari pengadilan di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian. Itu secara umum. Dan semuanya itu berawal daripada dua perkara yang kita abaikan. Yang pertama, mohon maaf sebelumnya, Bapak sekalian, apa mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW? Dua mukjizat terbesar yang paling utama
yang sampai hari ini masih terasa sama kita. Apa dua? Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, mukjizat Nabi. Perintah sholat. Ya, nah, ini udah masuk waktu Isya, Pak. Gimana? Kita mau sholat dulu atau kita akhirkan? Sholat dulu. Dengan harapan jangan bubar dulu, sebab makanannya boleh dimakan setelah kita selesai acara. Nggak boleh dibawa pulang. Ya, baik, Bapak sekalian, kita akan lanjutkan acara kita setelah pesan-pesan berikut. Ya, di waktu dan tempat yang sama. Man bisa mengatur angin, memerintahkan para jin. Nabi Ibrahim alaihissalam tahan dibakar, ya, tidak mempan dibakar. Nabi Isa diangkat Allah ke langit, tetapi semua itu tak sebanding dengan kebesaran mukjizat Rasulullah SAW berupa Al-Quran. Itu yang pertama. Dan Al-Quran Allah turunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan sekedar untuk dihafal, bukan sekedar untuk diperlombakan untuk MTQ. Wah, untuk MTQ semua provinsi mengutus utusannya. Ya. Dari sejak RT, RW, lurah, camat, provinsi, nasional, internasional, MTQ Al-Quran diperlombakan. Tetapi isinya diinjak-injak sama kita semuanya. Al-Quran tak cukup untuk dibaca, tapi diamalkan sebagai pedoman hidup. Pertanyaannya, benarkah Al-Quran sudah kita jadikan pedoman hidup? Oh, kita bilang Al-Quran sebagai sumber hukum. Hukum siapa yang kita pakai sekarang? Sekalian. Ada yang bilang, oh negara kita ini negara hukum. Hukum apa? Hukum Allah atau hukum rimba? Ya kan? Maka lihatlah hari ini. Bagaimana perjalanan hukum di negeri antah berantah ini. Ya. Mereka merekayasa undang-undang untuk apa? Untuk melegalkan kezaliman mereka. Pertama, Bapak sekalian, kehancuran sebuah negeri atau kerusakan seorang kaum muslimin, rusak imannya, rusak Islamnya karena apa? Tidak mengabaikan Al-Quran. Mereka mengabaikan Al-Quran. Yang kedua, mereka melalaikan sholat. Fawailul lil musallin. Orang yang sholat saja kata Rasulullah, kata Allah, fawailul lil musallin. Orang yang sholat saja kata Allah celaka. Nah, jadi kadang orang kalau mendengar saya ngomong cilako tuh berang orang. Ko ado ninik mama, tuh berang orang. Ko ado ninik mama, alim ulama, cerdik pandai, pejabat, orang-orang hebat, orang-orang kaya, sholat bilo takana cilako tuh. Batu yang kasana mencuang katanya. Kok baru cilako kalimatnya, kok belum kalimat yang berikutnya nanti Pak Ibu sekalian. Ya. Fawailul lil musallin, neraka wil, celakalah untuk orang yang sholat. Kita ini Pak Ibu sekalian, tidak ada jaminan kita ini pasti masuk surga. Bahkan kata Allah, kita sholat bisa jadi kita masih celaka, neraka wil untuk kita. Karena apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai daripada sholatnya. Hari ini sholat, besok tidak. Maghrib sholat, isya tidak. Jumat sholat, Kamis tidak. Ada enggak orang yang begitu? Alladzina hum yura'un, yang mereka sholat karena riya. Kenapa? Hari Jumat siang masjid-masjid semuanya penuh. Jumat siang penuh oleh laki-laki. Subuhnya penuh enggak? Kenapa Jumat siang banyak laki-laki datang ke masjid? Kalau Jumat enggak datang ke masjid, nampak mana kapi awak. Paling tidak sarek je lah seminggu sekali nampak batang hidungan musaji. Oh lah, ke musajinya pajar tu mah aja. Ya, bismillah. Ini enggak heran. Di mana-mana masjid kalau Jumat ramai laki-lakinya subuhnya. Bismillah. Maka benar kata Rasulullah, dua solat yang berat bagi orang munafik. Apa Pak? Dua solat yang berat bagi orang munafik. Apa itu? Solat Isya dan subuh berjamaah.
Oh, kalau bacaan solatnya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kerja, pergi ke kantor, sanggup dia pergi ke kantor jauh-jauh. Kok ke Rumbai lah namanya, kok ke Bengkalis lah namanya. Macet jalan ditempuh, stres jalan macet ditempuh. Rumah dekat masjid, nggak sanggup berangkat ke masjid. Munafik. Ke kantor sanggup berangkat. Hah? Naik motor, naik mobil, naik Grab. Hujan ditempuh. Ke masjid nggak sanggup. Ngakunya hidup matiku hanya untuk Allah. Munafik. Bukan kata saya itu, Pak. Kata Rasulullah. Dua solat yang berat bagi orang munafik itu solat isya dan subuh berjamaah. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua solat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Bapak-bapak, ibu-ibu menjadi budak dunia, sanggup pergi ke kantor, takut terlambat, takut dimarahi atasan, takut kena mutasi, takut kena pecat, tapi tidak takut terlambat solat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhan kita? Siapa yang lebih hebat, atasan dibandingkan Allah? Sama atasan nggak tanggung takutnya. Kalau sama atasan bisa kita menjilat, tapi kalau sama Allah tidak perlu menjilat. Tidak bisa Allah dijilat. Walaupun kadang banyak atasan yang suka dijilat. Banyak atasan yang suka dijilat. Ya, sekalian. Lagaknya hidup mati hanya untuk Allah. Ya. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, solat surau ku lewati. Gunung sanggup didakinya. Lautan sanggup diseberanginya. Surau dekat rumah dilewatinya. Bayangkan. Mohon maaf Pak, sebelumnya ini puskesmas dekat nggak sini Pak? Kita tadi pengurus ya ingin mengumpulkan uang untuk ambulan. Saya khawatir rumah sakit jauh dari sini. Sebab kaji kita ini tensi tinggi nih Pak Ibu sekalian. Kalau ada yang kejang-kejang mendengarkan kaji saya, tolong dibantu bantu pernapasan Pak ya. Ini kajian tingkat tinggi nih. Kalau nggak sanggup boleh pulang sekarang. Ya. Kalau yang masih tensinya kuat mentalnya, dengar sampai habis. Tapi nggak kuat, silahkan kabur satu-satu. Biasanya begitu tuh Pak, kadang panas Pak duduknya keluar satu-satu, merah telinganya, awaknya kan naik, Ya. Awaknya singgungannya, pucak kada awaknya, siapa nih bawa kada? Ya kan? Bekada aja oleh. Ya kan? Baik sekalian. Jadi yang pertama itu karena kita mengabaikan Al-Quran. Maka saya minta ananda kita tolong dibacakan terjemahan Al-Quran, duduk di samping saya. Dan nanti tolong para YouTuber nanti pembacaan ini ditampilkan. Karena kemarin itu YouTuber ini kadang pas pembacaan ayat terjemahan nggak ditampilkan. Jadi kata orang Ustadz Erwin yang kasar, padahal itu dari Quran sumbernya itu. Ya. Nah, surat yang ke-7 ayat 179. Terjemahnya saja baca. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan baca ayatnya. Ini memang ayat favorit yang harus saya sampaikan kemana-mana. Memang harus saya sampaikan kemana-mana walau Bapak bosan. Tapi ingat, orang beriman tak akan bosan ketika Al-Quran dibacakan. Kalau ada yang bosan, berarti ada yang lain di hati Bapak Ibu. Ini ceramahnya itu saja, berarti otaknya sedeng itu. Ya, nah kita dengarkan terjemahan ini. Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Bisa disimak Bapak Ibu sekalian? Bisa dipahami? Saya ulang lagi.
Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Jadi nanti neraka jahanam itu penuh oleh jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada takut sama Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa rindu kepada Allah. Walau a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Alam tak kambang jadi guru. Terjadi musibah, bencana, malapetaka, banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran, kemarau, pembunuhan, narkoba merajalela, pemimpin yang zalim, pejabat-pejabat yang koruptor, aparat-aparat yang sadis tak berperi kemanusiaan. Habis negeri kita ini bergelimang kemaksiatan, Pak Ibu sekalian. Di samping ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang tak berani menyampaikan kebenaran karena apa? Hanya ingin mencari aman saja. Mereka punya mata tak mengambil pelajaran. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Baik Bu, di masjid kita ini ada wirid rutin enggak, pengajian rutin? Ada Pak? Berapa kali sebulan? Berarti seminggu sekali. Taruhlah seminggu sekali. Pertanyaannya, seminggu sekali ada seramai ini enggak? Coba lain kali diisi absen Pak. Pas pengajian wirid mingguan tuh berapa warga yang hadir komplek ini? Atau memang rame ini karena apa? Karena ingin mau dibasuh telinga wak sadonyo gini kok. Ya. Kau rezeki apa-apa kok menyasal wak sobok di ustad kau dia. Ya. Punya telinga. Allahu akbar, Allahu akbar. Rumah dakek musaji bertetangga dengan masjid. Tak sanggup berangkat ke masjid. Orang aja tuh. Mendengar organ nyalang telinganya. Mendengar keyboard, mendengar kim nyalang tibo. Tak diundang tibo. Seperti saya katakan tadi, pergi ke kantor sanggup, pergi ke pasar sanggup, nyari duit sanggup, ke masjid tak sanggup. Punya talingo. Kalau kata pepatah, masuk telinga kanan. Kalau keluar telinga kiri masih lumayan, ada lewat numpang lewat ini, masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Mantul ya. Tasumbe telinga tu, basi paka, basi turia, nah, itu. Basi mada, ya. Siapa yang orang Islam yang nggak tahu sholat hukumnya wajib? Siapa orang Islam yang nggak tahu sholat hukumnya wajib? Saya yakin semua orang Islam semuanya tahu sholat hukumnya wajib. Pertanyaannya, masih ada enggak orang Islam hari ini? Masih ada enggak ayah orang, suami orang, menantu orang, anak orang yang sholat bila takana? Masih ada enggak? Tuh. Sholat sakanda hatinya seorang aja. Sholat kapan maunya. Orang yang begini kata Allah. Bu, mohon maaf Bu. Sekali lagi saya katakan, YouTuber yang nonton YouTube saya, kalau bosan, gak usah nonton YouTube saya. Memang saya sering ulang-ulang ini. Saya ulang-ulang Bu. Ibu-ibu mau gak dibayar 100 juta supaya anak gak sholat? Bu, jangan suruh anak sholat, ibu dapat 100 juta. Lumayan tuh. Ya, beli skincare sampai pucat tulang ibu semuanya. Ya. Dibayar anak 100 juta Bu, ini 100 juta. Jangan suruh anak sholat. Mau enggak? Yakin? 100 juta? Bisa beli mobil baru. Bisa pakai suami baru. Suami baru.
Nah sekarang saya tanya, sepakat nggak sholat hukumnya wajib? Orang sakit boleh nggak tinggal sholat? Dia nggak boleh kena air, gimana lagi? Wudhu, tayamum, sudah tayamum nggak sanggup sholat berdiri, pening kepalanya, duduk rasa mau muntah, gimana lagi? Berbaring nggak bisa angkat tangan pun nggak bisa, gimana lagi? Isyarat mata, walau sudah sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan, tetap wajib sholat. Yakin? Betul. Waktu barale gimana? Waktu barale jujur. Jujur. Enggak orang Minang, enggak orang Batak, enggak orang Jawa, enggak orang Melayu, sama saja. Waktu barale banyak yang tak sholat. Betul enggak? Betul enggak? Dosa besar dianggap biasa. Dosa besar dianggap biasa hari ini. Mohon maaf, padahal ayah Indo anak Daro, Pak Haji dan Pak Hajah, Bu Hajah, Pak Haji dan Pak Hajah, saking kayanya tiap tahun pai haji, tiap bulan pai umroh. Kaulaan. Kampung Ambo. Tiap tahun pai haji sampai nama bapaknya Haji Zulherwin, haji pangkat 10 Zulherwin, umroh pangkat 50 Zulherwin. Tapi anak baralek ndak solat, santai-santai jo Pak Haji ko. Cilako. Fawailul lil musallin. Celaka orang tua yang tak peduli dengan solat anaknya. Ayah rajin ke masjid, ayah rajin solat, tapi anak ndak berjagoan. Ayah cilako. Pak, jangan celik muncung ambo, Pak, celik muku ambo, jangan celik. Quran tadi simak-simak buku tadi. Ya. Kata celaka itu dari Allah, bukan dari saya. Saya ulang-ulangi saja nih. Ayah rajin ke masjid, anaknya tak dibawa ke masjid. Ayah celaka itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jangan ayahnya saja yang mau selamat. Selamatkan anak-anak. Bawa ke masjid. Saya yakin nih kalau bapak ibu semua bawa anak ke masjid, tidak cukup masjid kita ini. Betul enggak? Pertanyaannya dari yang hadir sekarang ini, mana anak SMP di komplek ini? Dari yang hadir sekarang, mana anak SMA di komplek ini? Enggak ada anak SMA di komplek ini. Mana? Enggak ada anak bujang, anak lajang di komplek ini. Kemana mereka? Sedang apa mereka? Pak Ibu kami mintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Bapak Ibu kami mintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Terutama Bapak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi duitku bukan main-main Pak. Ada pertanggungjawaban. Nggak free duit kau dah. Kok sampai buat anak tu kambing cadia lo pandai lo kambing buat anak leh. Kok cuman buat anak jo pandai kambing buat anak leh. Kok cuman karajo baruak di kampung Ambo karajo jo. Baruak di Pariaman tu ha. Karajo jonya tu. Sibuk karajo solat tinggal. Contoh, mohon maaf kok. Bukan Ambo ingin memojokkan satu profesi, ndak. Kok contoh. Kuli bangunan. Dapat borongan ke renovasi masjid. Ya. Ketika masuk waktu sholat, apa kata mandornya? Hei, berhenti kerja, orang sholat. Orang sholat. Tukang kulinya nggak sholat. Kesimpulannya apa? Karena tukang itu bukan orang. Kan dia bilang, berhenti sholat, orang berhenti kerja, orang sholat. Kalau orang sholat. Dia tak sholat berarti bukan orang. Siapa mereka? Ulang balik ayat tadi. Nah, simak balik. Di penghujung ayatnya. Mereka seperti
Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka seperti hewan. Tapi kayaknya kalau kita orang Indonesia, terutama orang Melayu sama orang Minang, kalau mendengar kata hewan tuh biasa-biasa saja. Tuh kalau mendengar nama binatang, tuh baru nyalang telinga, Wak. Binatang ternak bahkan lebih sesat daripada binatang lagi. Siapa lagi? Yang pengantin tak sholat tuh binatang. Orang Islam yang sholat bila takana binatang. Orang Minang, orang Jawa, orang Batak Islam yang sholat kapan maunya. Batosat karehna ambu peluna binatang. Makin bertambah umur, makin banyak yang dalang orang tua kini. Bampok rajin solat malas. Kalapau rajin kasurau maleh. Kondak kasurau sari gilonya dek ndak itu. Tapi buku mandang azan pasti pakaknya. Dek apa? Dek mental binatang tadi. Maka kita cari apa? Lihat ketika azan berkumandang penuh tak masjid ini dengan orang-orang yang punya hati, punya telinga tadi. Berarti yang cuek dengan suara azan, mohon maaf Pak. Itu. Lah pulang kita lagi Pak. Nggak peduli mau presiden, mau polisi, mau tentara, mau jenderal, mau gubernur, mau ustadz, mau ulama, mau cadek pandai. Begitu kumandang azan meremehkan binatang. Lah 7 keturunan nggak ngerti juga lagi. Mohon maaf Pak, ini ada yang baru masuk Islam nggak? Ada yang hadir baru masuk Islam ini? Kalau kata orang Ustaz lunak-lunak berlemah lembut dalam dakwah tuh, kalau orang baru masuk Islam ya berlemah lembut kita. Nggak apa-apa Pak, Bapak baru masuk Islam, ya. Sholat kapan sanggupnya saja. Itu untuk orang baru masuk Islam. Ini sudah Islam ke-7 keturunan nggak ngerti juga lagi. Pak, ini dari Quran ini Pak. Kalau nak bantu kau mengaji, awak anggap remeh juga kajiannya. Sampai lalu juga kaji kau. Simak-simak ayat kau. Simak-simak ayat ini. Ya. Baik sekalian. Itu baru sholat. Itu baru sholat. Laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, rakyat, pemimpin. Kalau mengabaikan sholat, bina Allah nih. Kalau tidak mau bertaubat. Ingat kalimat ujungnya. Kalau tidak mau bertaubat. Kita alhamdulillah Allah panjangkan umur kita malam ini. Semoga besok kita menjadi orang yang baru-baru bertaubat. Maknanya apa? Celek besok Pak. Suksesnya Maulid Nabi. Suksesnya Isra Mi'raj. Suksesnya PHBI. Perayaan Hari Besar Islam. Bukan ketika ramainya jamaah. Lihat. Maulid Nabi malam ini ramai. Subuh nanti lihat. Seramai ini enggak? Subuh nanti lihat seramai ini enggak? Ya. Oke. Sekarang kita masuk poin kepada Al-Quran tadi itu. Ya. Buka surat yang ke-43. Surat ke-43. Az-Zukhruf ayat 36-37. Ya, 36-37 terjemahannya. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Simak lagi. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah. Pengajaran Allah di mana himpunannya? Pengajaran Allah di mana dapatnya? Dari Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau pandai baca Al-Quran, tidak mau ngerti Al-Quran, ya, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Lanjut.
Kami biarkan setan menyesatkannya. Kami biarkan setan menyesatkannya. Jadi Allah biarkan setan menyesatkan. Karena apa? Karena dia tidak peduli dengan Al-Quran. Allah biarkan setan menyesatkannya. Lantas? Dan menjadi teman karibnya. Dan menjadi teman karib sahabatnya. Pak Ibu, Bapak Ibu punya sahabat nak? Punya sahabatnya, punya bestie nak? Misalkan Ibu berdua, ya, punya bestie. Pertanyaannya, saking setianya pertemanan Ibu, ketika Ibu tidur malam, dibawa nak temannya seranjang sama suami? Ketika Ibu tidur malam, saking setia dengan kawan tuh, kawan ini dibawa tidur sama-sama dengan suami. Teman setia. Ketika Bapak Ibu di WC, teman setia ini dibawa enggak? Nemani kita untuk mukulin nyamuk. Mau masuk enggak? Bahkan suami istri mau enggak nemani? Istri mau enggak nemani suaminya di WC? Beb, mau enggak nemani suami ke WC, Beb? Istri saja nak mau nemani kita di WC. Pertanyaannya, setan nemani kita enggak di WC? Setan mau enggak nemani kita di WC? Setianya setan sama kita. Betul enggak? Belum apa-apanya suami istri itu. Lebih setia setan lagi. Bau-bau pun setan tahan. Coba istri saya, tahan enggak masuk ke WC sama saya? Enggak tahan. Saya pun enggak tahan kalau dia masuk WC. Pertanyaannya apa? Ibu, ketika tidur tadi, Bapak Ibu tidur dengan pasangan suami istri, mau enggak dibawa sahabatnya? Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu berhubungan suami istri, kira-kira setan ada enggak? Setan ada enggak? Apa doanya yang kita baca kita berhubungan? Allahumma bariklah. Bukan. Apa doanya coba? Ini bapak-bapak jangan mentang-mentang sudah pensiun lupa. Ya Pak? Pak Imam lain enggak lupa kok. Dia lama pensiun lupa. Itu ilmu yang harus diajarkan sama anak-anak kita. Kalau berhubungan suami istri jangan tembak rabas saja. Gaspol, enggak begitu. Ada doanya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan namamu ya Allah, jauhkanlah kami berdua dari setan. Dan jauhkanlah rezeki yang kau berikan berupa anak kami daripada setan. Jadi kalau lahir anak enggak perlu pakai gelang basi, enggak perlu pakai benang 3 bagai, bantal hitam, kutil hitam, enggak perlu. Enggak perlu nanti anak pakai Datsun, Toyota, ya, bawang putih, bawang merah, ya, toman hijau, lado merah, ada sesuatu dianyang anak sudah tulai. Pasang Datsun, bawang putih supaya nak kena palsi. Bukan bawang putih. Baca doa ketika membuatnya. Kau ndak lahir nak, kau tamat tidurnya wah. Agih gunting, agih jarum, agih benang, sinso, pangku, tajak semuanya masuk ini. Banyak orang tua yang sasek majanaknya. Termasuk ada tradisi suatu kaum. Ketika di rumah tu ada baralek. Ketika di rumah tu ada pesta pernikahan. Ya, malam mau menikah hari hujan. Apa kata Indo-Indo? Ambil serokotok padusi nak daro tu campaan katok. Serokotok padusi campaan katok untuk menangkal hujan. Batu busuawan sampai lari hujan tu. Serokotok nak daro menangkal hujan. Bagus suanya sampai berbelok hujan daripada kampung tu. Yang menurunkan hujan tu siapa? Emang Allah takut dengan serokotok tu? Serokotok untuk menangkal hujan. Nggak bayangkan. Ada enggak masih percaya bentuk tu? Ada enggak bentuk tu percaya? Masih. Lah zaman canggih bentuk kini kau jahiliyah aja le utak tu le. Oh supaya galeh balabo. Balabo kadai nasi tu gambar foto orang gaek tu di kadai tu. Nggak ele tu. Ya. Mendatangkan rezeki itu kan foto gaek tu yang mendatangkan rezeki. Sholat. Aku nak dipajang foto gaek tu nasi sembahyang indah.
Kau masih meyakini foto gaib kau dapat mendatangkan rezeki? Ndak ele itu. Jangan marah so pak, jangan baper lo pak. Orang gaib banyak gini. Ya kan? Baik bisa lihat. Seperti binatang tadi. Allah jadikan setan sebagai sahabat karibnya. Ketika kita mengabaikan Al-Quran, Allah jadikan setan sebagai sahabat yang menemani kita. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Bahkan kita tidur, setan menemani kita. Kita berhubungan, setan menemani kita. Bahkan ketika sholat pun setan menemani kita. Hingga pengana kita kacau entah kama-kama awak sholat leh. Hilang pengana awak leh. Betul enggak? Karena kita mengabaikan Al-Quran. Lanjut. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Tidak ada yang menghalangi orang Islam untuk mengerjakan sholat kecuali setan. Tidak ada menghalangi laki-laki untuk ke masjid kecuali setan. Tidak ada menghalangi wanita menutup aurat kecuali setan. Wanita yang tidak menutup aurat datang ke musajid pakai jilbab. Pulang dari musajid serokotok laki ini pakainya. Setan. Pergi baralek pakai jilbab. Pergi ke pasar pakai jilbab. Pergi mengajar karajo pakai jilbab. Menyapu halaman surah pontong laki ini pakainya. Atau sakit utak ini induk itu. Ya. Lah jalannya sase. Lanjut. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sedang mereka menyangka mereka dapat petunjuk. Lah jale sase merasa batu aja leh. Contoh. Ibu-ibu majak pada situ. Ni. Lah barau mua berjilbab lah leh. Soal mana kau? Ada yang cek untuk tu? Astagfirullah ni. Lah barau mua. Jangan joget-joget jo leh. Malu ni. Soal mana kau? Lah gaik-gaik joget lah di pesta baralek. Gele orang gaik tu. Dima Borgen menyanyi pakai jilbab. Kini senam pun sampai joget-joget. Senam pocok-pocok. Hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan. Banyak induk-induk tele gini Pak sekalian. Karena diperlombakan lo tuh. Lomba senam. Manula. Lah gaek di sekojo le. Mati tertilantang. Ah, boleh. Balik. Baik, Bu. Ini terjadi saya begini ceramah tuh karena apa? Parah bana dunia kini Bapak sekalian. Banyak parus tidak ada rasa malu kini. Bangga joget-joget pasang TikTok. Wah, wah. Itu kita itu. Ya Allah Rabbi. Tidak ada rasa malu. Bayangkan. Lah jale sase masih merasa dapat petunjuk. Ayo sholat dah. Soalim bana waang. Kecil ke orang tuh. Waang sok kapi ya. Coba Pak, mohon maaf Pak. Ketika kumandang azan. Apa sebagian apa-apa duduk di lapau. Ada orang yang mengajak sholat. Pak, berhenti main lu. Pak, berhenti main lu. Ke surau nah. Kira-kira orang yang main di kade itu sanang enggak diajak ke surau? Hah? Sanang enggak? Payung surang gae mati wang. Urusnya di surang amaluna malukum, orang kapi itu. Diajak sholat berangnya orang kapi itu di lapau tuh. Diajak sholat berang. Si janggut sase, janggutnya sase. Diajak sholat berang. Entah kok diajak berzina, itu kurang ajar. Wah, ambil berzina. Lah suatu mah. Kalau diajak maksiat wajar kita marah. Diajak sholat marah. Tuh bayangkan. Lah jale sase. Amarasunya paling batu tuh. Yang sholat kau tentu masuk surga. Soalim bana. Yang sholat kau tentu masuk surga. Yang berjilbab kau tentu masuk surga. Tahu diuntung kami. Yang sholat jalan tentu masuk surga. Apa yang tidak sholat? Yang sholat jalan tentu masuk surga. Apa yang tidak sholat? Tahu diuntung dia hanya. Yang berjilbab aja tentu masuk surga. Apa yang tidak berjilbab? Tidak ada jaminan berjilbab kau masuk surga. Sebenarnya kan?
Apa lah tidak berjilbab kan itu. Lah sasek sombong lo tuh. Ibu. Berikutnya. Kita kupas falsafah orang Minang. Adai basandi jo sarak. Sarak basandi jo kitabullah. Sarak mangatu adai memakai. Tolong nini mama yang hadir tolong fahamkan saya. Kalau salah saya tolong betulkan. Adai basandi jo sarak. Adai Minang ko yang menguatkan adai Minang adalah syariat Islam. Tunan sarak namanya. Adat bersihkan sarak. Sarak bersihkan kitabullah. Sarak syariat Islam sumbernya kitabullah. Sarak mengato adai memakai. Apa kata syariat Islam? Apa kata hukum Islam? Itulah yang jadi adat orang Minangkabau. Kalaulah orang Minangkabau berpegang teguh kepada falsafah adat tadi, niscaya orang Minangkabau lah orang yang paling soleh di muka bumi ini. Orang Minangkabau yang memenuhkan surga. Suku lain dapat kerak-keraknya. Itu kalau orang Minangkabau berpegang teguh kepada falsafah adat nih. Ini yang kita bulan nih. Sarak mangatu adik memakai hikonya. Kita udah ngagi nih sarak mangatu. Apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Ya. Surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, hukumnya tunaikanlah zakat, hukumnya rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya ruku bersama orang-orang yang ruku. Kapan orang ruku? Waktu ruku bersama orang-orang yang ruku. Berapa orang yang ruku? Banyak. Jamaah atau jamaah. Yan. Surat Al-Baqarah ayat 43 ada 3 perintah yang wajib. Waqimus shalah hukumnya. Wa atuz zakah hukumnya. Warka'u ma'ar rakiin juga hukumnya Jadi kalau baradai laki-laki Minangkabau Pak, baradai laki-laki Minangkabau penuh musola masjid ini dengan orang Minangkabau. Tak kebagian orang Jawa, tak kebagian orang Melayu, tak kebagian orang Batak mendeling, tak kebagian orang Minang Panuah. Tak muek surau kada, dia orang Minang yang baradai. Faktanya gimana? Lebih banyak mana orang bakumpul main kim dibandingkan sholat berjamaah? Yang rajin main kim itu suku apa tuh? Tidak perlu jawab. Yang suka main kim suku apa tuh? Marami orang hadir di tempat orang main kim atau di tempat orang pengajian. Lebih ramai orang hadir tempat orang main kim atau tempat sholat subuh berjamaah. Di mana yang rami, Pak? Rami orang tempat main kim. Terus satu, syarat mengatur adat memakai. Jadi adat laki-laki Minangkabau, adat laki-laki orang Minangkabau, ketika azan berkumandang, laki-laki Minangkabau yang beradai, kamu saji tampeknya. Kedua, surat An-Nisa ayat 102. Anitum. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 102. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka sendiri sholat berdiri. Hendaklah mereka berdiri besertamu dan menyandang senjata mereka. Sholat dengan menyandang senjata. Pak, sholat dengan menyandang senjata. Itu sholat dalam kondisi apa? Dalam kondisi perang. Apa taruhan sholat di dalam kondisi perang? Nyawa taruhannya. Mohon maaf, kalau ada buya, tuanku, kiai, ulama yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka di medan perang lebih layak sholat berjamaah ditinggalkan kalau itu hukumnya sunnah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulang lagi dari awal.
Dan apabila engkau Muhammad, Dan apabila engkau Muhammad. Muhammad ini siapa ini? Bukan Muhammad tukang sate. Siamai. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila engkau Muhammad dan berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Berada tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabat Nabi? Orang Muhajirin, orang Ansor, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pertanyaannya, sepakat enggak kita? Nabi Muhammad dan para sahabat yang pertama masuk Islam dijamin masuk surga. Sepakat enggak? Sepakat tidak? Nabi dijamin masuk surga. Bahkan beliau yang pertama masuk surga, Nabi Muhammad SAW. Tapi di medan perang beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Walau di medan perang sekalipun. Pertanyaannya, presiden hari ini, jenderal hari ini, pemimpin hari ini, pejabat hari ini, datuk-datuk hari ini, siapa mereka dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Nabi di medan perang tetap sholat berjamaah. Nyawa taruhannya. Pemimpin umat bukan sekedar pemimpin negara. Lebih besar tanggung jawab Nabi dibandingkan presiden, dibandingkan raja, dibandingkan gubernur. Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang sekalipun. Pertanyaannya, pejabat hari ini, di mana mereka ketika azan berkumandang? Nenek, mama, alim, ulama, cadiak pandai, datuk-datuk ketika azan berkumandang, berapa banyak yang datang ke masjid? Tokoh-tokoh adat itu. Tokoh-tokoh adat itu berapa banyak yang datang ke masjid ketika azan berkumandang? Terutama subuh dan isya. Coba survei Pak Ibu sekalian. Apa ibu yang orang Minang pulang kampung? Pulang kampung, caliak subuh ba'a Sarawak nasibnya. Ba'a nasib musaji awak di kampung. Yang orang Sungai Geringgiang pulang. Yang orang Sungai Limau pulang. Yang orang Batu Sangka pulang. Yang orang Matua pulang. Caliak kampung masing-masing. Ketika subuh berkumandang. Ketika sholat subuh. Kemana kaum muslimin yang berada itu? Pak? Lah caliak Pak pulang kampung Pak? Marami orang. Pai baburu jo pai pengajian. Hah? Marami di Minang orang pai baburu jo pai pengajian. Jangan berang baburu ya. Silahkan baburu. Tapi jangan lupa kamu saji. Jujur, berapa banyak baburu yang sholat? Jujur. Mana hebat kondisi perang dibandingkan kondisi baburu? Nabi di medan perang tetap sholat berjamaah. Pertanyaan, baburu tuh berapa banyak yang sholat berjamaah? Hah? Malah lebih baik kondisi perang atau kondisi baburu? Di medan perang Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nabi tuh awak kosia. Awak kosia. Kita ini sia yang malas ke masjid. Rumah dekat dengan masjid. Kalau cerita adat nak tanggung santiang cerita adat. Kamu saja nak nampak batang hidung yang waktu subuh. Bat bilo takana. Kok zuhur di masjid ini, wajar lengang karena apa? Pada kerja semua mungkin ya Pak ya? Iya Pak? Kok zuhur asar wajar lengang di masjid ini? Kok maghrib isya mungkin wajar tidak penuh? Pertanyaan waktu subuh kemana bapak-bapak? Waktu subuh bapak-bapak kemana? Lai punya talingo. Lai punya kaki. Lai punya otokredit. Baik Ibu sekalian. Tidak tinjak jo kaki ke surau lagi. Terakhir. Surat ke-7 ayat 176. Jam berapa ini Ibu sekalian? Kalau taruhan kaji kau sampai pagi nak selesai kau. Lihat talok sampai pagi. Semangat lagi talok. Yo mana do? Ambo dak talok do Pak. Tali tak pori kau. Mancoro lo Pak. Sobo. Surat ke-7 ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki
Niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinna akhlada ilal ard. Dan kalau kami menghendaki, kata Allah, kami tinggikan derajat manusia ini. Saya, bapak, ibu, kita semuanya. Allah tinggikan derajat kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang bukannya sekedar dibaca, tapi diamalkan. Dengan ayat Al-Quran lah kita mulia, Pak Ibu sekalian. Lanjut. Tetapi dia cenderung kepada dunia. Tetapi dia cenderung kepada dunia. Hah? Petetah petiti santiang, baca Quran tidak pandai, bahasa Inggris santiang, bahasa Jerman santiang, bahasa Korea santiang. Baca Quran tidak pandai. Tabi paluah baca Quran. Menyanyi baorgen santiang. Oh, ayam dan lape santiang. Di kelo ampe, puluh ampe. Aba, oi aba, oi. Kalau nyanyi nggak tangguang, bencong menangi itu ah. Baca Quran tabi paluah, patah-patah lidah takkan tuik sekali. Orang Minang ndak pandai baca Quran. Orang Minang ndak pandai baca Quran. Coba survei Pak. Kok buliah? Sana ambo mohon maaf kok. Setiap persatuan komunitas orang perantau, coba survei orang kampung awak barang yang santiang baca Quran. Survei itu. Mohon maaf. Semua persatuan ya keluarga perantau. Apa kamu sabit lo kampung berang lo orang berapa? Ya. Coba survei. Ya, berapa banyak yang masih bisa baca Quran? Cenderung untuk apa? Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Untuk urusan dunia, namuah bersusah-susah. Contoh 17 Agustus. Nah, wah pemuda-pemuda minta sumbangan untuk 17 Agustus. Panjat pohon pinang. Yang minta sumbangan sholat pun enggak. Betul enggak? Sibuk lomba panjat pinang. Alah apa? Sini dapat lomba panjat pinang enggak komplek ini? Alhamdulillah. Ya. Untuk urusan dunia, main layang-layang sampai maghrib, main layang-layang. Ada enggak? Mancing sampai tengah malam, kalau udah candu tuh. Main handphone. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh baru mau tidur. Di jagoan di amanya, nak, sholat nak amak kau mau makan awak baru kalalok, baru kalalok. Iya enggak bentuk tuh? Untuk urusan nonton bola, gol! Rame kedai-kedai nonton bola semuanya, berkumpul sekampung sekomplek nonton bola. Kamu saji? Nonton bola namuah berami-rami sampai bertanggang tengah pagi apalagi bulan puasa untuk nonton bola. Ndak eleh tuh nonton bola itu tuh. Kalau nonton bola bulan Ramadan baca Quran ndak terbaca Quran tuh. Eleh. Coba jujur kita, berapa kali kita khatam Quran? Coba jujur Pak, Ibu jujur, berapa kali kita khatam Quran dalam hidup kita? Setahun kemarin berapa kali kita khatam Quran? Jujur Pak. Kalau tidak khatam Quran, mengaku lo beriman pada Quran tuh. Omong kosong. Oh adik basmi syarak basmi kitabullah, khatam Quran juga tidak. Omong kosong, gadang otak, gadang serawa. Lanjut. Dan mengikuti keinginannya yang rendah. Dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Sholat kapan maunya saja. Hawa nafsu. Pak. Mana enak? Sholat berjamaah atau sholat di rumah? Kalau kata hati itu di rumah berjamaah. Tapi kata nafsu kita. Kalau betul kata hati enak di masjid. Saya yakin penuh masjid ini. Nyatanya gimana? Ya, lanjut. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Seperti anjing. Yang keras suaranya. Seperti apa? Seperti anjing. Yang keras suaranya. Maka perumpamaan? Maka perumpamaannya seperti anjing. Betul nih tulisannya? Gak ngarang-ngarang? Ini direkam ini. Betul kata anjing itu? Sibuk urusan dunia. Sholat kapan maunya. Lebih senang sholat di rumah daripada di masjid. Anjing kata Allah nih. Kata Allah Pak.
Besok lihat subuh. Yang nggak datang berarti apa? Pak jawab dia. Anda udah menyebut dah. Yang subuh nanti nggak datang berarti selesai kita ngaji, pulang lagi. Belum makan. Ya, Pak. Aku kajian sampean memang di mana-mana saya sampaikan kajian seperti karena memang di mana-mana perangai kita begini semuanya. Enggak orang Jawa, enggak orang Minang, enggak orang Batak, Islam semuanya sama, enggak ada masjid sama. Bahkan ada masjid hari Jumat, cuman hari Jumat aja bukanya, hari selain Jumat tutup. Ada masjid kalah lo gereja untuk di kampung awak tuh. Ada masjid cuman buka hari Jumat saja. Membangunnya enggak tanggung, berjuta-juta mengemis ke orang rantau, awak ke bangun saji kok. Oh Sidi Erwin, toki Tanah Abang. Kita mau mengemis saji kok, jadi mau saji. Bantu akan kambiang bantu Sudah Jumat, aku kadang sudah Jumat, muka di mahal bacanya. Datang tapi dulu bahasa Indonesianya. Ya, dah selesai itu khutbah tuh. Jalan. Habis sholat Jumat tutup. Minggu besok buka balik. Seminggu sekali mesti dibuka. Nggak eleh tuh. Mangadi bem saji. Ya, aula juga. Nah, Bapak sekalian. Pertanyaannya, betulkah kita cinta Nabi? Kalau kita cinta kepada Nabi, jaga sholat berjamaah. Kalau memang kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola, sebagai contoh teladan, Nabi Muhammad SAW di medan perang sekalipun nyawa taruhannya tak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun walau di medan perang nyawa taruhannya. Pertanyaan kita siapa dibandingkan Nabi? Siapa kita? Si jangwik kok si jangwik kok? Apakah dengan jangwik kok masuk sarugo? Si Walid berjangwik jonya? Tak ada jaminan Pak. Yang penting seberapa sunnah yang kita kerjakan. Ingat, Rasulullah akan menjadi saksi nanti. Apa-apa kau Rasulullah akan menjadi saksi. Hilai batu apa kau cinta ke Nabi. Seberapa sunnah Nabi yang apa kerajuan. Contoh mohon maaf Pak. Kata Rasulullah, makan dan minumlah dengan tangan kananmu. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Bara banyak orang gaek kini makan tangan kiri gini. Batu anak. Orang gaek banyak makan minum tangan kiri. Kalau maja cucu datang, nak pakai tangan rancak. Pakai tangan rancak untuk tangan buruk tuh. Akhirnya ukunya minum tangan kidal gitu. Bapak bisa lihat. Ya, itulah Bapak bisa lihat. Yang pertama, mari kita pelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, Pak, mari ramaikan surau. Kok RT RW berapa nih Pak? Ada berapa masjid di RW ini? Ada 2 masjid. Mana yang satu lagi besar daripada ini Pak? Besar yang satu lagi? Sama ya? Satu RT ini saja berapa kakaknya? 200. Taruhlah di satu rumah itu ada ayah, ada anak satu. Kira-kira 200 kali 2 berapa? 400. Nah, tinggal kita lihat besok. Siapa yang orang, siapa yang anjing. Ya. Kalau mau jadi anjing, gak usah dengar kaji nih. Besok gak usah ke masjid. Baliknya perangai bantu tundak tobah perangai itu dah. Basi pakak juga menangah kaji. Kasar aja kok Pak. Ya, untuk hati orang yang kasar. Mandarah daging itu kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah kunci mati hatinya. Allah kunci mati hatinya. Allah sumbat telinganya, Allah tutup penglihatannya hingga dia tak menerima kebenaran lagi. Karena apa? Karena sudah mendarah daging kemaksiatan itu Pak Yusaya. Saya sampaikan ini sebelum saya menjemput ajal atau sebelum Bapak yang meninggal dulu. Apakah saya yang meninggal dulu atau Bapak yang meninggal dulu? Saya sampaikan amanah dari Allah ini agar nanti dipertanyakan di akhirat saya sampaikan ya Allah. Ya Allah, sudah saya sampaikan ya Allah. Sudah saya sampaikan ya Allah. Tugas saya hanya menyampaikan, terpulang kepada Pak Ibu sekalian. Mau suka, mau enggak, saya enggak butuh Bapak Ibu suka dengan pengajian saya. Kebenaran saya sampaikan. Semoga kita dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk tunduk patuh taat kepadanya. Semoga dihimpunkan kita satu keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Semoga setelah ini Masjid Al Hasan akan diramaikan oleh para jamaah yang manusia-manusia yang sabana manusia. Berarti kalau ada jamaah laki-laki yang malih ke masjid, tuh. Casingnya manusia, hatinya anjing. Ya. Casingnya manusia, pejabat, orang kaya, malih ke masjid, mental binatang. Rumah dekat masjid, enggak sanggup berangkat ke masjid, binau. Ya. Demikian saja. Aroma hidangan sudah menggoda ini nampaknya. Ya. Lah dibasuh jo kaji sampai litak paru yang menengah kaji kau. Masanya lawak membantai gulai-gulai yang sudah di luar. Demikian saja. Kebenaran hanya milik Allah semata. Benar dan salah. Salah kalau dia khilaf itu dari saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Pak Wislan saya mohon maaf. Tidak ada niat saya untuk menyinggung perasaan, menyakiti hati, menyinggung segala macam. Tujuan saya hanya kita segera tubuh ilallah taubatan nasuha. Segera bertobat kepada Allah. Semoga saat ini kita duduk berniat untuk berubah besok hari. Walaupun tak sempat kita kerjakan tapi sudah ada niat. Meninggal kita sebelum sempat mengerjakan. Semoga kita dihimpunkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari pasang niat dan dibuktikan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.